الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه الكريم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله ورحمته فلذلك فليفرحوا هو خير لكم وخير مما يجمعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, kita selalu dianjurkan setiap Jumat untuk takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itu apa? Takwa itu artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah itu secara global. Pokoknya apa saja yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan. Apa saja dilarang Allah kita kerjakan. Kita ini manusia hanya sekedar kayak wayang. Pasti ada pak dalangnya. Kalau wayang itu pak dalangnya ada sendiri. Tapi hidup ini pak dalangnya Gusti Allah. Kita ini apapun juga hamba Allah. Yang kaya kayak apa, yang pintar kayak apa, yang pangkat kayak ya hamba Allah. Yang bodoh, yang miskin ya hamba Allah. Kita semuanya hamba Allah. Yang mulia yang mana? Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling takwa. Maka kita setiap Jumat dianjurkan untuk selalu takwa kepada Allah. Ayat Quran yang saat tadi saya baca, surat Yunus ayat 21. Subhanallah. Ya ayyuhannas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Tidak hanya orang mukmin, semua manusia lah datang nasihat dari Tuhanmu. Nasihat itu bisa memberikan santapan kepada orang-orang semua manusia. Faja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis-sudur, dan bisa menyembuhkan apa yang ada dalam hati, wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Nasihat yang paling hebat adalah Al-Quran. Al-Quran bisa mengungkapkan 300.000 tahun yang lalu. Mengungkapkan yang akan datang. Ratusan tahun yang akan datang sudah diutarakan oleh Allah. Contoh. Ketika Fir'aun dibicarakan oleh Al-Quran banyak dalam beberapa surat. Itu kan dalam peristiwa 3.000 tahun yang lalu. Bahkan Nabi Ibrahim 6.000 tahun yang lalu. Subhanallah. Hebat Al-Quran. Untuk yang akan datang, yang sekarang dan yang akan datang, Allah mengungkapkan, Marajal Bahraini Yaltaqiyan. Laut itu dipisahkan antara yang asin dan tidak asin. Rupanya kejadian terjadi. Yang sekarang dan yang akan datang. Gunung-gunung yang biru, yang kuning, yang coklat, sebagainya. Ada oleh Al-Quran itu sudah biru. Gunung-gunung yang putih, biru, merah, ada semuanya. Bahkan mengandung ilmiah. Dalam surat Anbiya ayat 30 dikatakan, semuanya kehidupan ini kalau tidak ada air, tidak jalan. Al-Quran mengungkapkan, bahkan menurut penyelidikan, bahwa laut dengan daratan ini, laut ini sekitar 70%. Daratan hanya 28%.
Subhanallah, indahnya Al-Quran. Itu bukan berarti bikinan manusia, bikinan Allah. Inilah nasihat supaya kita ini yakin dengan Al-Quran. Maka ketika Al-Quran mengungkapkan sesuatu, kita harus yakin seyakin-yakinnya. Kalau nggak yakin, kita nggak Allah beri. Kenapa manusia dijadikan orang kafir, dijadikan orang mukmin? Itu kan kehendak Allah juga. Ada orang yang baik, ada orang sehat. Kenapa? Subhanallah, kita yang orang mukmin itu yang mampu membela kebenaran. Kita yang mampu mengungkapkan kebenaran, kejujuran, amanah. Mampu enggak? Kalau namanya mukmin, iman kepada Allah, yakin, kejujuran akan terjadi. Membela kebenaran pasti akan terjadi. Al-Quran mengungkapkan dalam suratul Anfal, orang-orang kafir membelanjakan hartanya untuk menghadang agama Allah. Alladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir membelanjakan hartanya untuk menghadang agama Allah. Wa sayunfikuna, dan terus akan membelanjakannya. Wasaku fikir saya bilang, semetakun alim khasratan semyuklabun. Kemudian dia akan kalah, akan dikalah khasratan, rugi dan akan kalah. Hebat Al-Quran. Al-Quran mengungkapkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang ada, yang akan datang, yang telah lampau. Luar biasa. Nabi Allah Ibrahim tadi saya katakan 6.000 tahun yang lalu. Fir'aun 3.000 tahun yang lalu. Kok bisa diungkapkan? Maka akhir-akhir ini kira-kira belasan tahun yang lalu, belum 20 tahun. Profesor Morse dari Prancis membawa mumi dari Mesir diselidiki di Prancis. Akhirnya dia menemukan beberapa 16 profesor. Begitu dia, profesor ini kagum, ini Fir'aun ini kok jasadnya kok ada garamnya ya. Dalam kebingungan, demikian rupanya ada sarjana Islam mengungkapkan, oh itu sudah diungkapkan dalam Al-Quran. 3.000 tahun yang lalu, surat Yunus, Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna ayatan linnas. Hari ini kau selamatkan kau, Fir'aun, dengan fisikmu. Jadi Allah menenggelamkan Fir'aun itu diselamatkan jasadnya. Nah diselidiki sekarang, ada bekas garamnya. Akhirnya dia bingung. Jadi Islam sudah membicarakan 3.000 tahun yang lalu. Iya, subhanallah. Kalau begitu saya jadi mu'alaf. Saya percaya kepada Allah. Berapa banyak orang yang menyelidiki hal itu karena dia jadi mu'alaf. Kenapa orang kadang-kadang ada Al-Quran wattini wa zaitun wa turisina wa hadal baladil amin. Apa hebatnya tin zaitun? Ada orang Jepang menganalisa apa ini ya kira-kira. Rupanya ini memberi kesehatan kepada manusia. Begitu atin, zaitun, yang tin disebut sekali, zaitun disebut 6 kali. Oh kalau begitu, untuk kesehatan itu, tin, zaitun itu 1:6. Subhanallah, indah. Al-Quran itu kalau diselidiki tambah indah. Semuanya indah. Indah bagi orang yang ngerti, yang nggak ngerti, yang nggak mau. Sama dengan orang kadang-kadang obat, pahit, nggak mau. Ya urusan dia. Tapi yang mau ini saya sangat penting sekali untuk obat ini. Ya mau nggak. Contoh lagi berlian. Berlian bagi yang ngerti, mahal dibeli. Bagi orang yang nggak ngerti, ngapain? Barang segitu aja harganya jutaan. Nah ngapain? Karena dia nggak ngerti. Maka kita kalau nggak ngerti itu nggak peduli. Kalau yang ngerti mesti peduli. Ini harganya mahal. Ini harganya hebat. Sama dengan ilmu. Ilmu itu kalau nggak ngerti, nggak peduli.
Tapi kalau ngerti, waduh, ini orang berilmu. Ini harus mahal kita hargai. Subhanallah, subhanallah. Sama saja. Orang kalau mengerti hal yastabil ladina ya'lamuna wal ladina ya'lamun, apakah sama orang yang ngerti dan gak ngerti? Subhanallah, indah Al-Quran. Maka ketika Al-Quran itu indah, maka kita mari pegangi Al-Quran. Bukan sekedar dibaca, dihafal, dihayati, diamalkan. Ini yang penting. Paling tidak dibacalah, paling tidak. Kalau Quran, kitab-kitab di dunia ini yang banyak, nggak ada. Nggak ada artinya semuanya. Kitab yang paling hebat adalah Al-Quran. Tapi bagaimanapun juga orang yang nggak senang dengan Islam, ingin mencuci otak manusia. Zaman sekarang terjadi, kita dicuci otaknya. Saudara-saudara, agama itu kan sama saja. Nah tadi ya, itu Hindu, Buddha, mereka punya Tuhan. Nah Tuhannya itu siapa? Yaitu Tuhannya sama, yaitu yang mencipta langit. Wah, seakan-akan benar. Maka orang itu harus menghormati yang lain. Orang itu harus menghormati kiai, Hindu, Buddha, semuanya kiainya harus dihormati. Subhanallah. Inilah orang liberal yang ingin mencuci otak manusia, meragukan orang Islam. Maka orang Islam itu dihabiskan nggak bisa. Cara menghabiskannya, ditanamkan keraguan pada Islam. Maka mereka ditanamkan kesucian. Mereka Hindu ya, Buddha, Kristen, Katolik, semuanya juga suci. Kita hormati kesucian itu. Mereka katakan agama itu sama. Itulah kemauan mereka. Maka kalau sekarang ada kesucian, belajar mencintai, agama yang cinta, mencintai yang lain dan sebagainya. Itu dalam mencuci otak manusia. Sebenarnya, kalau menurut Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Agama yang benar itu bagi Allah itu aja Islam. Wa man yattaqi ghairal islami dinan wal akhru minal khasirin. Itu di akhirat termasuk orang yang merugi. Maka sekarang itu orang Islam, bagaimana menghancurkan Islam? Itu semenjak 1400 tahun yang lalu. Islam mau dihancurkan oleh orang yang enggak senang. Apalagi Zionis. Kristen dalam Al-Quran surat Baqarah 120. Walan tarza angkal Yahud walan Nasara. Yahudi dan Kristen gak akan senang pada kamu. Hatta tattabi'a millatahum. Sehingga mereka mengikuti agama mereka. Qul innal huda hudallah wal huda. Petunjuk itu hanya dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka kita yang belajar Islam, santri-santri yakin Allah itu Esa. Quran itu benar. Harus kita bela. Tadi saya katakan ada yang kafir, ada yang musyrik gimana? Mau nggak kita membela kebenaran? Jangan disamakan bahwa semua agama benar. Akhirnya kita nggak bela yang kesehatan. Kita akhirnya bertengkar antara kita sendiri. Memang orang non-Islam itu ingin menghancurkan Islam. Ngadu domba antara mereka. Orang yang pernah menjajah Singapura. Dulu kan Malaysia itu. Cara menghancurkan mereka gimana? Adu domba antara ulama-ulamanya. Yang kedua, pejabat-pejabatnya dikasih duit. Yang ketiga, dibodohkan mereka jangan ngerti agama. Subhanallah, subhanallah. Macam-macam cara mereka untuk menghancurkan Islam. Tapi yakinlah, Islam dilindungi oleh Allah. Nggak usah khawatir. Yang membela Islam itu adalah Allah. Gimana nanti nggak usah khawatir. Allah pasti akan memberikan pembelaan kepada kita dengan caranya. Sama dengan manusia, diberi rezeki dengan caranya. Ada yang melalui pegawai negeri, ada yang melalui petani, ada yang melalui guru, ada yang melalui pedagang, ada macam-macam. Allah pasti kasih rezeki. Itu sudah firman Allah. Wa ma min dabbatin
illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di dunia ini kecuali Allah yang beri rezeki dengan caranya yang macam-macam. Maka kita paling tidak, kalau ada nasihat-nasihat kata-kata yang indah, itu kita cermati supaya kita mau menerima nasihat-nasihat orang. Otak kita perlu nasihat. Hati kita perlu nasihat. Jismaniyah kita, badan kita perlu makan, minum. Mata kita perlu melihat yang baik-baik. Macam-macam caranya. Itu tidak semuanya santapan itu mesti nasi, mesti roti, tidak. Jadi kita perlu apa yang dibutuhkan oleh fisik kita, oleh rohani kita, jasmani kita, hati kita. Subhanallah. Maka orang yang hatinya hidup, kenal sama Allah, itulah yang indah. Orang sekarang mau memberingerkan, tinggalkan agama biar kita maju. Itu orang keblinger. Karena apa? Orang yang negara-negara maju sekarang, kebebasan di Amerika, di Jepang dan sebagainya. Apa akibatnya? Mereka hanya maju dalam materi saja, teknologi saja. Hatinya tidak terjangkau, hatinya tidak ada bahagianya. Orang bahagia itu mengingat Allah, kenal Allah, mendekat kepada Allah, itu akan bahagia. Maka jangan ikut-ikut, materi terus kita cari, teknologi tetap kita cari, tapi jangan mau dipisahkan agama dengan dunia. Subhanallah, kita mengingat kadang-kadang orang yang begitu itu pernah terjadi, yaitu Kemal Atatürk. Kemal Atatürk itu pernah memisahkan antara agama dan dunia. Quran nggak boleh dibaca, azan nggak boleh pakai bahasa Arab, sholat nggak boleh, Idul Fitri nggak ada, Idul Adha nggak ada, azan harus pakai bahasa setempat, macam-macam agama dihilangkan. Dia memang jagoan menurut dunia barat, menurut kita adalah pengkhianat. Apa akibatnya? Begitu dia meninggal dunia, Allah kasih sakit berapa tahun. Penyakitnya yang tidak ada obatnya. Dokter-dokter didatangkan nggak bisa. Dia pengen agak dingin di istana, bikinkan di laut sana. Masih nggak bisa. Teriak-teriak saja. Allah azab. Maka hati-hati azab Allah akhir hidupnya. Orang yang mengadu domba, memisahkan agama dengan dunia, yang namanya sekulerisme, hati-hati. Orang yang begitu Allah kasih azab akhir hidupnya. Nggak mati-mati beberapa tahun. Sama dengan di Israel. Orang Sugandanya sendiri yang nggak cocok ditembak tanah yang kamu serahkan tembak. Akhirnya dia sakit berapa tahun. Subhanallah. Tapi nyawanya belum hilang. Tapi yang namanya semuanya badan fisiknya sudah rusak semuanya. Azab Allah pasti ada. Orang yang bohong, orang yang zalim, pasti Allah menurunkan azabnya. Maka kita kadang-kadang doa kepada orang yang zalim, arsilil azab ilaihim. Ya Allah, turunkan azab pada orang yang bohong dan pengkhianat. Itu karena kita nggak tahan. Karena kita nggak bisa melawan mereka. Hanya Allah yang akan membela. Kalau Allah sudah menurunkan pembelaannya, nggak kurang jalan. Kun fayakunnya Allah nggak kurang jalan. Orang dari miskin menjadi kaya. Kaya, miskin. Pangkat, jatuh. Orang yang lemah, pangkat. Kalau Allah menghendaki kun fayakunnya Allah, pasti ada. Inilah khutbah yang pendek. Sebenarnya masih banyak nasihat-nasihat harus kita sampaikan. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Amin. Yang penting itu taufik hidayah dari Allah. Orang kalau mendapat taufik dan hidayah oleh Allah, susah. Melihat kenyataan aja, udah nggak mau melihat. Nggak mau percaya. Padahal itu sudah fisik.
Tapi dia nggak mau percaya. Itu semenjak para nabi dulu, Nabi Muhammad dan sampai sekarang. Kita mudah-mudahan sekalipun nggak melihat kepada Allah, kita yakin kepada Allah. Kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Kita kalau Allah ada gimana? Ada itu tidak mesti harus dilihat. Ada itu tidak mesti harus dilihat. Katakanlah, masjid ini ada. Yang bangun siapa? Kita nggak lihat. Tapi kalau nggak ada yang bangun, nggak mungkin. Mesti ada yang... Dunia ini ada. Siapa yang membangun? Allah. Kita nggak lihat Allah. Allah itu ada. Kita kadang-kadang melihat angin itu ada. Nggak dilihat angin kayak apa. Tapi kalau daun-daunan bergerak, bendera bergerak, itu berarti angin ada. Yang paling indah, roh, nyawa. Nyawa itu ada. Kita nggak melihat nyawa, tapi nyawa itu ada. Orang nggak punya nyawa akan meninggal dunia. Jin, malaikat, setan, surga, neraka, semuanya ada. Yakin kita. Subhanallah. Kalau itu ada, yang menciptakan pasti ada. Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang pendek ini Allah beri taufik hidayat kepada kita semuanya. Ya Allah. Berilah taufik dan hidayat kepada kami, ya Allah. Berilah taufik dan hidayat kepada kami, ya Allah. Tunjukilah jalan yang benar adalah benar, ya Allah. Dan kami mengikutinya, ya Allah. Tunjukilah jalan yang salah adalah salah dan kami menjauhinya, ya Allah. Allah mansuri Islam al-Muslimin fi kulli makan. Allah mansuri Islam al-Muslimin fi kulli makan. Allah mansuri Islam al-Muslimin fi kulli makan. Allah mansuri Islam al-Muslimin al-Palestiniyin. اللهم صل على المسلمين الإندونيسيين وأهلك الكافرة والمشركين والشيوعيين والظالمين والخائنين والكاذبين والمنافقين إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم ومكرهم عائدا عليهم وكفرتهم باقين فيها ونسبهم سقط الكداء اجعل المساكين إليها مصادين فيها سيرين واتيها الله بحقك يا عين صاد اكفنا هم العيدا ولقيم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجل النقمة في الغدا الله بدد شملهم الله فرق جمعهم الله اقلل عددهم الله توسل الدائر العلي وارسل العذاب إليهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إن أحسن الكلام كلام الله الملك المنان وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Wow. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر
واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة قدسي وسلس بكم أيها المؤمنون من برية سنه وإنسه وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن بقية الصحابة والقراء والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على يزدكم واسألوا من فيؤتكم ولذكر الله أجل وأعظم وأكبر وأقم الصلاة.